Ketegangan di medan perang Gaza bukan hanya menciptakan korban dari pihak lawan, tetapi kini mulai memakan tubuh militer Israel sendiri. Sebuah peristiwa mengejutkan mengguncang dunia. Seorang perwira tinggi IDF dilaporkan tewas mengenaskan setelah ditembak oleh pasukannya sendiri. Insiden ini terjadi bukan karena kesalahan teknis, bukan pula karena kekeliruan posisi, tapi karena satu hal yang jauh lebih mengerikan: keputusasaan. Pasukan yang seharusnya berada dalam satu barisan, satu komando, dan satu tujuan, kini mulai kehilangan arah. Frustrasi mendalam di lapangan, tekanan mental yang menggunung, serta rasa takut yang tak terkendali berubah menjadi tragedi brutal. Seseorang yang seharusnya memimpin, malah menjadi korban dari tentaranya sendiri. Laporan dari media, Al-Mayadin, mengungkap fakta yang jauh lebih kelam dibanding versi resmi dari militer Israel. Jumlah korban di pihak IDF sebenarnya jauh lebih besar daripada yang disampaikan kepada publik. Ribuan tentara Israel dikabarkan telah gugur dalam pertempuran sengit yang terus berlangsung di jalur Gaza, terutama sejak pejuang Palestina meningkatkan skala perlawanan dengan strategi jebakan, serangan mendadak, dan perang gerilya di kota-kota padat penduduk. Situasi ini membuat banyak tentara Israel mengalami tekanan ekstrem. Mereka tidak lagi melihat pertempuran sebagai operasi militer, tapi sebagai hukuman panjang yang tak tahu kapan akan berakhir. Berhari-hari tanpa tidur, dikepung oleh ancaman serangan mendadak, kehilangan rekan satu persatu, dan melihat kematian begitu dekat, membuat kondisi psikologis mereka runtuh. Di tengah situasi kacau itu, insiden penembakan terhadap perwira sendiri pun terjadi. Menurut beberapa sumber, sang perwira berusaha keras mempertahankan kedisiplinan di unitnya, memerintahkan pasukan untuk tetap maju meskipun banyak yang sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan penolakan. Di sanalah terjadi konfrontasi. Tak jelas siapa yang menarik pelatuk, tapi hasil akhirnya sungguh tragis. Sang komandan tewas di tempat, tertembak oleh anak buahnya sendiri. Kejadian ini kemudian dicoba ditutup-tutupi sebagai insiden salah tembak. Namun sejumlah media independen dan bocoran dari internal militer membantah keras pernyataan tersebut. Keterangan dari sumber yang tidak ingin disebutkan menyatakan bahwa insiden itu adalah bentuk pelampiasan. Sebuah ledakan emosi yang sudah lama terpendam, hingga akhirnya meledak dalam bentuk kekerasan terhadap komandan yang dianggap tidak manusiawi. Beberapa pasukan merasa dikorbankan, dikirim tanpa perlindungan memadai, dan tidak pernah didengar keluhannya. Mereka yang memilih untuk tetap diam, akhirnya meledak di satu titik. Insiden penembakan ini bukan satu-satunya tragedi di hari itu. Dalam operasi di Khan Yunis, Gaza Selatan, 5 perwira Israel lainnya dilaporkan tewas dan 9 lainnya luka parah akibat serangan mematikan. Kawasan ini menjadi titik konflik paling berdarah dalam seminggu terakhir. Pejuang Palestina terus menggempur posisi-posisi IDF dengan taktik gerilya yang efektif, memanfaatkan medan sempit dan kepadatan penduduk sebagai tameng alami. Kekacauan tidak berhenti di situ. Dalam insiden lain yang terjadi pada hari yang sama, sebuah kendaraan tempur IDF meledak akibat ranjau yang dipasang di jalur yang mereka lalui sendiri. Salah koordinasi dan tekanan yang terus-menerus membuat pasukan Israel kehilangan fokus. Akibatnya, terjadi kesalahan fatal. Ledakan itu menyebabkan kebakaran hebat dan menambah daftar korban dari kalangan mereka sendiri. Semua ini mengungkapkan satu hal: medan perang Gaza tak hanya memakan korban fisik, tetapi juga merusak struktur komando dan mental pasukan Israel dari dalam. Pasukan yang dulunya dikenal solid, kini dihantui rasa takut, saling curiga, dan bahkan tak segan menghabisi komandannya sendiri. Situasi yang makin tak terkendali ini memaksa militer Israel mengambil langkah tak biasa. Penghentian operasi militer selama 10 jam per hari. Mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam, beberapa jalur di Gaza dihentikan dari operasi tempur dengan alasan kemanusiaan, yakni untuk memfasilitasi masuknya bantuan. Namun banyak yang menilai jeda ini bukan karena belas kasih. Ini adalah bentuk kelelahan dan pengakuan diam-diam bahwa IDF mulai kehabisan tenaga. Mereka tak lagi mampu mempertahankan ritme pertempuran penuh selama 24 jam. Fisik dan mental pasukan mulai kolaps, dan jeda ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah keruntuhan total. Di hari yang sama, truk-truk bantuan dari Rafah terlihat bergerak ke arah perlintasan Karem Abu Salem. Tapi tak sedikit analis yang mencurigai bahwa jalur distribusi ini sebenarnya juga digunakan untuk merotasi pasukan yang tak lagi mampu bertempur. Dari luar, mungkin terlihat seperti strategi logistik biasa.
Tapi dari dalam, ini adalah pertanda bahwa IDF tengah mengalami tekanan luar biasa. Sejumlah tentara membutuhkan waktu istirahat, bukan hanya untuk memulihkan tubuh tetapi juga untuk menjaga agar mereka tidak melakukan hal-hal di luar kendali lagi, seperti menembak komandannya sendiri. Pertanyaan besar kini menggantung di langit Gaza dan juga Tel Aviv, bagaimana jika peristiwa ini bukan satu-satunya? Bagaimana jika di unit-unit lain juga terjadi pemberontakan diam-diam? Bagaimana jika pasukan Israel mulai kehilangan kepercayaan pada perintah atasan dan mulai mengambil keputusan sendiri? Sejumlah laporan rahasia menyebutkan bahwa beberapa pasukan Israel kini mulai menjalani terapi psikologis intensif di markas belakang. Tapi pengakuan ini hanya muncul setelah sejumlah media internasional mendesak IDF soal meningkatnya angka bunuh diri dan gangguan mental di kalangan pasukan. Dari sudut pandang internasional, insiden ini memperkuat anggapan bahwa konflik ini bukan lagi sekadar perang antara dua kekuatan, tetapi telah berubah menjadi bencana kemanusiaan dan moral. Tentara Israel tak hanya kehilangan nyawa karena musuh di luar, tapi juga kehilangan arah karena tekanan dari dalam. Netanyahu dan para jenderalnya mungkin mencoba menyembunyikan fakta, menjaga agar moral publik Israel tetap tinggi. Namun dengan semakin banyaknya insiden seperti ini bocor ke publik, mereka akan kesulitan mempertahankan narasi bahwa perang ini berada dalam kendali. Moral pasukan berada di titik nadir. Mereka menyaksikan kematian setiap hari, tidak tahu kapan bisa pulang, dan bahkan mulai mempertanyakan untuk apa mereka bertarung. Mereka bertarung, tapi bukan lagi demi negara. Mereka bertahan, tapi bukan lagi karena patriotisme. Mereka hanya ingin hidup. Dan ketika perintah dari atas tak memberi ruang untuk bernapas, maka tak heran jika akhirnya peluru ditembakkan ke arah sesama. Gaza telah menjadi neraka tak hanya bagi warga Palestina, tapi juga bagi pasukan yang menginvasi. Situasi ini membuktikan satu hal. Perang bukan hanya menghancurkan kota, tapi menghancurkan jiwa. Bahkan mereka yang bersenjata lengkap dilatih secara profesional dan ditopang teknologi canggih pun akhirnya runtuh saat menghadapi realita brutal di lapangan. Insiden perwira ditembak oleh anak buahnya sendiri akan tercatat sebagai salah satu titik paling gelap dalam sejarah militer Israel. Bukan hanya karena nyawa yang hilang, tapi karena ini adalah bukti nyata bahwa kehancuran sudah merayap masuk ke dalam. Tak ada yang bisa memastikan kemana arah perang ini akan bergerak. Tapi satu hal pasti, semakin lama berlangsung, maka bukan hanya korban di pihak Palestina yang bertambah, tapi juga luka dalam tubuh IDF sendiri akan terus menganga. Luka yang tak bisa disembuhkan dengan peralatan medis. Luka yang hanya akan membusuk, merusak, dan akhirnya menghancurkan segalanya dari dalam. Konflik Gaza telah berubah wajah. Ini bukan lagi perang antara dua kubu. Ini adalah kehancuran moral, krisis kemanusiaan, dan kejatuhan sistem militer dari dalam tubuhnya sendiri. Bila prajurit tak lagi percaya pada komandan, dan komandan tak lagi dianggap layak dituruti, maka tak ada yang bisa menyelamatkan sebuah pasukan dari kehancuran total. Dan di tengah reruntuhan, satu kebenaran menjadi semakin jelas. Perang tak pernah menghasilkan pemenang. Yang ada hanyalah puing, yang luka dan jiwa-jiwa yang tersesat dalam keputusasaan.